Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan pertolongannya juga kami dapat melanjutkan pembacaan kami dalam kitab ini, itu kitab Misteri Ajaran Makrifat Ilmu Sejati. Dalam kitab ini Misteri Ajaran Makrifat Ilmu Sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi manfaat bagi diri kami dan juga bagi saudara yang kenal hati. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW berniat menghabiskan waktunya untuk menyendiri di Gua Hira. Di Gua Hira. Dia sangat ingin menyibak kebenaran yang hakiki, membuka rahasia alam jagat raya, dari mulai yang nampak hingga yang tidak nampak. Dia ingin mempelajari dan merenungkan sikap makhluk yang diciptakan Tuhan. Muhammad SAW menanti agar kuasa agung membimbing hatinya untuk menemukan kebenaran sejati. Nabi Muhammad SAW menanti agar kuasa agung membimbing hatinya untuk menemukan kebenaran sejati. Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW berusia hampir 40 tahun. Usia yang cukup matang bagi seorang manusia. Lalu suatu ketika Muhammad dalam bertahanus merasakan sesuatu yang aneh. Dia tidak tahu apakah dirinya melihat dengan mata kepala, dengan mata, atau dengan hati. Suami Khadijah itu merasakan bahwa ini adalah kebenaran yang ada di balik dunia nyata. Muhammad SAW berdoa agar dapat lebih jelas dan lebih jauh mengetahui rahasia itu. Tiba-tiba ia merasakan seakan-akan ia melihat makhluk yang mendekatinya. Lalu makhluk yang tak lain adalah malaikat Jibril itu berkata, Bacalah. Dengan hati bergetar dan pikiran tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia menjawab, Aku tidak bisa membaca. Muhammad SAW merasa kedinginan. Apa yang harus dibaca?
Lagi pula ia tidak suka membaca, namun terus mendesak agar Muhammad SAW membaca. Aku tidak bisa membaca. Muhammad SAW menjawab dengan lirih, aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Muhammad menjawab dengan lirih. Malaikat itu memeluknya, kemudian melepaskannya. Bacalah. Muhammad SAW tetap menjawab seperti semula. Maka malaikat Jibril berkata dengan kalimat yang agak panjang. Dengan kalimat yang agak panjang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Inilah awal tersingkatnya misteri makrifat. Inilah awal tersingkatnya misteri makrifatullah. Artinya makrifat terhadap Allah SWT melalui pembacaan jagat raya. Bukankah Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis? Tetapi mengapa malaikat agar ia membacakan? Tetapi mengapa malaikat mendesak agar ia membacakan sesuatu? Lagi pula di Gua Hira tidak ada sehelai kulit atau pelepah daun kurma atau batu yang ditulis. Kalimat pertama yang mengawali tersingkapnya makrifat. Kalimat pertama yang mengawali tersingkapnya makrifatullah itu masih penuh dengan misteri. Muhammad SAW sendiri merasa tidak mengerti maksud makhluk yang mendatangnya itu. Namun karena ia adalah seorang pemuda yang berotak jernih, berhati lurus, setiap kalimat dikaji dan dicari maknanya. Hal itu cukup terbantu juga, karena sejak lama Muhammad SAW suka menyaksikan jagat raya dan memikirkannya tertafakur. Menurut para ulama bahwa kalimat bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan mengandung makna bahwa hamparan jagat raya ini ada yang menciptakan. Sekarang teka-teki di dalam kepala Muhammad SAW terjawabkan, karena yang menciptakan semua ini adalah Allah.
menciptakan semuanya adalah Allah. Membaca yang dimaksudkan bukanlah membaca huruf-huruf, membaca huruf-huruf, tetapi membaca mencakup bentuk perbuatan menungkan, mencakup bentuk perbuatan merenungkan, bertafakur, mempelajari dan meneliti alam raya ini. Jika telah dilalui, maka akan semakin yakin bahwa adanya makhluk karena ada penciptanya. Mustahil jagat raya ini dan segala isinya ada dengan sendirinya. Bukan Muhammad SAW semakin meningkatkan, bahkan Muhammad SAW semakin meningkatkan kajiannya terhadap penciptaan manusia yang berasal dari segumpal darah, lalu menemukan makna kalimat Tuhan yang paling pemurah. Makna kalimat Tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Ini didapat dari cerita-cerita kitab suci semacam Injil dan Zabur, yang mana ilmu kebenaran yang mereka ajarkan telah ditulisnya di dalam suhuf kumpulan kitab. Kalimat yang diterima Muhammad SAW merupakan wahyu pertama. Kalimat yang mengandung makna begitu dalam tentang kebenaran. Kalimat yang begitu indah, melebihi syair-syair karya pujangga Arab. Pada zaman itu, orang-orang Mekah khususnya sangat menyukai syair. Mereka menyukai bahasa yang indah. Adapun kalimat wahyu, kalimat wahyu pertama itu tidak hanya indah, tetapi menyimpan roh yang luar biasa. Menyimpan kekuatan karena maknanya begitu luas dan dalam. Muhammad SAW adalah pemuda yang buta huruf, tidak bisa menulis atau membaca syair kecuali dengan hafalan. Dia memang menyukai syair seperti halnya orang-orang Arab lainnya. Begitu mendengar kalimat Tuhan yang sangat aneh itu, langsung menempel ke dalam ingatannya. Hal itu tidak pernah hilang selama ia menerima wahyu. Bahkan sehingga akhir hayatnya, padahal setelah wahyu pertama disusul dengan wahyu-wahyu yang lain. Inilah kehebatan makrifat Muhammad SAW dalam menerima ajaran kebenaran. Sampai di sini ya. Insya Allah kaget kalau ada waktu, ada umur, ketemu lagi, kita baca langsung sambungannya mudah-mudahan. Untuk sambungnya kaget, makrifat Muhammad dalam berpolitik, untuk sambungnya. Untuk ini kita mengenal bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu yang menerima wahyu yang pertama turun di dalam bulan Ramadan. Ini mengandung hikmah dan pengertian dan pemahaman.
Ini turunnya wahyu yang pertama tadi dalam bulan Ramadan yang berisi perintah untuk membaca, ya. Berisi perintah untuk membaca. Mudah-mudahan semoga Allah membukakan hatiku dan juga hati para saudara yang berkenan untuk mendengarkan. Semoga Allah menimpakan taufik dan hidayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Berapa waktu? 15 menit. Ya, 15 menit.